Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Vespa Veronica Masniari, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan NIM 32 hari ini. Saya akan mempresentasikan mengenai Medical Image Processing sebagai ujian akhir semester dari pemrosesan citra biomedis. Di sini kita akan membahas bersama-sama apa itu sebenarnya Medical Image Processing. Untuk pertama kita membahas lebih dahulu image processing itu apa, dan juga segmentasi yang ada dalam medical image processing ada apa aja, feature extraction itu apa dalam medical image processing, dan juga implementasi dari medical image processing yang kita bisa lihat sekarang ini. Baik, yang pertama kita akan lihat sendiri apa yang merupakan definisi dari image processing. Seperti yang dikatakan dari bukunya Image Processing the Fundamentals yang ditulis oleh Maria dan juga Bastas Petro, dikatakan bahwa image processing is developed in response to three major problems. Jadi image processing itu pertama kali dibuat untuk mengatasi tiga masalah besar, yaitu sebagai berikut tiga masalah besar dari image atau citra. Yang pertama adalah masalah pada digitasi dan juga coding untuk dapat memfasilitasi transmisi antar citra. Dan juga selain itu adalah enhancement atau peningkatan kualitas citra yang sering kita tahu sebenarnya ada banyak citra yang kurang baik kualitasnya atau banyak image yang kualitasnya rendah ya, sehingga di sini enhancement diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, dan enhancement adalah bagian dari image processing. Dan yang terakhir ada juga segmentation dan juga description, itu bagian dari machine vision ya. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi mengenai segmentasi di sini, karena ternyata image processing dapat membantu dalam pemilihan atau segmentasi bisa dikatakan kata lainnya adalah klasifikasi ya, atau mendeskripsikan suatu image itu sebagai apa, dan itu dinamakan sebagai machine vision karena machine atau alatnya di sini, image processing-nya ini mempunyai pandangan juga, tambahan pandangan. Baik. Nah, di sini kita akan melihat lebih detailnya itu adalah image processing dalam dunia medis, di mana image processing dalam dunia medis itu mempunyai fungsi yang utama sebagai berikut, ada tiga, yaitu dia memfasilitasi sehingga seperti yang tadi kita sudah bahas ya, dia memberi pandangan lebih atau multi-oriented views untuk radiologis, karena di sini jadinya para radiologi mereka bisa mendapatkan pandangan tambahan yang lebih detail tentunya ya. Sini adalah poin kedua, dikasih detail yang lebih untuk membantu diagnosa. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat dapat kita lihat di foto ini, bahwa dengan gunanya image processing kita bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang beda. Di sini kita bisa bermain sehingga suatu fitur pada image dapat terlihat lebih jelas. Seperti kita bisa menggunakan warna yang berbeda, kita dapat enhance fotonya terlebih dahulu sehingga detail-detailnya lebih terlihat tentunya, yang terkadang terlewatkan oleh mata orang biasa ataupun mata orang seorang spesialis juga kita semua manusia. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan detail-detail ini, itu membantu para radiologis ataupun dokter-dokter lainnya untuk dapat melakukan decision making atau pemilihan untuk nanti treatmentnya yang lebih baik. Itu juga mempengaruhi ya. Contohnya adalah mammogram, CT scan, atau MRI untuk urapinya di situ. Nah, di sini kita juga bisa dapat tahu bahwa ternyata image processing ini membantu dalam mendeteksi kumpulan jaringan tertentu, klasifikasi juga yang dalam skala mikro pun kelihatan, dan juga lesi ya. Ini sangat berpengaruh seperti pada kasus COVID-19 sekarang, dan juga seperti CT scan thorax yang biasa dilakukan, itu juga menggunakan image processing tentunya. Dan ini membantu dalam pendekatan kepadatan daerah jaringan padat juga seperti tumor, kanker, dan juga lainnya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita lanjut ke segmentasi. Kira-kira apa aja sih segmentasi dari image processing?
dapat terlihat sebagai berikut pembagiannya. Ternyata image processing bukan hanya satu ya, tapi ada berbagai macam teknik. Di sini kita bisa bagi jadi 3 teknik yang utama sesuai dengan timeline waktu pembuatannya ya, atau kapan pertama kali dibuat. Yang pertama itu obsolete. Dia obsolete teknik ini biasanya sudah lama dibuat tahun 1990-an, namun kebanyakan sudah tidak dipakai lagi ya. Ini deformable methods, multi-resolution method, coupled surface, dan geodesic minimum path sudah tidak banyak digunakan lagi karena sudah ditemukan yang lebih efektif tentunya. Nah, untuk ancient techniques ini yang sering mungkin kita dengar ya, ada thresholding, ada graph cut, ada Markov random field approach, edge detection, deteksi tepi. Nah, ini semua itu masih sering digunakan, walaupun sebenarnya ancient technique itu juga sudah cukup lama dibuat, sama seperti obsolete, namun masih sering digunakan sampai pada hari ini. Nah, recent techniques adalah teknik-teknik yang baru muncul pada zaman sekarang yang tidak terlalu lama ya. Nah, di sini recent techniques itu teknik baru yang sering digunakan juga dalam medical imaging, karena ini memanfaatkan adanya contohnya sistem cerdas untuk mengurangi ketidakpastian seperti sehingga dapat membantu ahli-ahli juga dalam membuat decision ya, seperti tadi. Nah, di sini ada artificial intelligence, itu sistem cerdas. Contohnya juga ada neural network seperti ANN, CNN, dan juga banyak implementasi lainnya. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Ada feature extraction yang tadi di awal kita juga sudah sempat singgung dikit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan feature extraction? Feature extraction adalah pengambilan suatu fitur atau suatu karakteristik tertentu dari sebuah image. Nah, katanya Chowdhury CL dan juga teman-temannya sebenarnya itu hampir tidak mungkin ya untuk kita bisa kasih suatu metode untuk semua image itu satu metode yang sama untuk membuat feature extraction-nya. Enggak, sangat susah. Kenapa? Karena setiap image itu pasti membutuhkan feature extraction tertentu yang cocok dengan mereka sesuai dengan kebutuhan yang diingini ya. Ini tergantung pada berbagai macam juga, seperti mungkin alat-alat yang tersedia di tempat kerja, mungkin di rumah sakit satu ada yang punya alat ini, mungkin di tempat lain bisa nyalain metode ini, beda-beda ya. Dan juga kriteria dasar yang perlu diingat untuk pemilihan metode ekstraksi fitur adalah seperti tadi yang disebut jenis citra, ketersediaan datanya juga, dimensi data, pelabelan data yang akan kita berikan nanti, dan juga metodenya, apakah itu kita ingin membuat metode supervised atau unsupervised. Nanti mengenai supervised dan unsupervised kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya, feature extraction itu dibagi menjadi tiga main groups. Yang pertama adalah kita bahas gray level based technique. Nah, di sini dalam gray level based technique ada local binary pattern dan GLCM atau gray level co-occurrence matrix. Kita lihat di sini pada local binary pattern yang termasuk dalam gray level based tadi ya, itu memanfaatkan thresholding. Yang dapat lihat itu dia memanfaatkan thresholding, yaitu bagian dari ancient ya, dari ancient techniques. Nah, di sini hasil yang didapat itu tidak berubah terhadap fluktuasi yang monoton pada gambar grayscale. Ini contohnya ada di gambar grayscale. Dan selain itu, komputasinya cepat ya. Jadi sebenarnya metode ini tuh bagus kalau kita ingin proses yang lebih cepat dalam mengolah data kita. Tapi dalam local binary pattern ini tidak dapat membedakan beragam garis yang lebih kecil, garis mikro seperti tepi, titik, dan juga constant zones itu agak susah untuk dibedakan. Jadi ya cepat, tapi memang tidak seakurat itu atau tidak sedetail itu ya. Selanjutnya yang kedua dari gray level base adalah gray level co-occurrence matrix atau GLCM. Ini adalah pendekatan ekstraksi fitur, yang pada dasarnya berkaitan dengan metode statistik. Metode ini mengorelasikan hubungan spasial pixel pada matriks co-occurrence gray level atau gray level spatial dependence matrix
Sehingga hubungan antara keduanya ini didefinisikan sebagai pixel of interest. Nah, yang kanan ini ya. Jadi ini image biasanya, lalu ini dilakukan saat proses GLCM-nya, dan pada akhirnya didapatkan pixel of interest. Nah, selanjutnya elemen matrix covariance gray level ini dihitung, dan hasil akhirnya adalah jumlah dari berapa kali nilai pixel muncul dalam hubungan spasial yang ditunjukkan ke pixel dengan gambar ini. Oke, next. Kalau tadi sudah gray level base, sekarang ada satu lagi yaitu filter base. Filter base ini kita akan bahas dua ya, dari mungkin ada lebih banyak lagi tentunya. Di sini kita akan bahas dua yang sering juga muncul adalah Gabor texture features dan juga learning vector quantization. Oke. Ini yang pertama adalah Gabor filter. Itu sebenarnya didasarkan pada filter ya. Jadi ini saya contohnya bagian berikut. Ekstraksi fitur Gabor ini itu dasarnya adalah filter. Jadi filter ini dirancang dengan tampilan sistem visual manusia dan dikaitkan dengan wavelet Gabor. Jadi ini adalah wavelet Gabor yang digunakan untuk memfilter image. Selain itu, metode ekstraksi fitur ini setelah ditemukan ternyata ada sangat sesuai untuk menganalisa tekstur. Jadi kalau misalnya kita ekstraksi fitur yang fokusnya ke teksturnya, ini Gabor filter atau Gabor extraction method sangat bagus. Oke, selanjutnya dari yang filter method ada juga yang learning vector quantization atau LVQ. Nah, ini adalah metode pembelajaran terawasi atau supervised learning method. Ingat tadi ada yang supervised dan unsupervised. Nah, ini yang supervised, artinya harus diawasi ya. Maksudnya dia tidak bisa jalan dengan sendirinya sepenuhnya. Tidak, kita harus mengawasinya untuk memberi input-input apa saja yang ingin dicari atau yang ingin di-point out. Nah, berdasarkan kuantisasi vektor yang dapat digunakan ketika pengguna telah memberi label data input. Nah, label-label ini adalah yang akan digunakan untuk menyesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Itu datanya harus kita inputkan. Makanya dibilang terawasi atau supervise, karena masih ada peran manusia di sini. Oke, nah langkah pertama yang digunakan di sini itu sebenarnya itu pemilihan fitur ya. Jadi fitur-fiturnya dipilih di mana yang mengidentifikasikan rangkaian fitur yang cukup kecil, dan selanjutnya kumpulan fitur kecil-kecil ini umumnya biasanya berisi informasi penting ya, tentunya yang kita pilih ada yang berisi informasi penting. Dan selanjutnya langkah keduanya adalah domain fitur diklasifikasikan ke setiap kelas yang sesuai. Jadi di proses tengah ini kita mengambil fitur pemilihan fitur-fiturnya, selanjutnya diklasifikasikan. Jadi ini fitur-fiturnya kelompok A, ini fitur-fiturnya kelompok B dan C, dan selanjutnya. Mendapatkan hasil akhir. Oke. Dan yang terakhir adalah component analysis based. Component analysis based itu kita akan bahas dua juga di sini, adalah principal component analysis dan juga ada yang independent component analysis. Kita akan coba lihat sebenarnya bedanya apa sih antara PCA singkatannya ya, atau Principal Component Analysis, dan juga ICA atau ICA Independent Component Analysis. Nah, saat dalam kasus PCA ini itu biasanya digunakan untuk kasus dimensi rendah atau di saat diperlukannya adanya dimensi rendah. Ini adalah metode terbaik untuk digunakan, yaitu PCA, Principal Component Analysis. Selain itu, metode ini sebenarnya berfungsi untuk menandai planting decision restrictions, dan dapat terlihat di sini dia requires preprocessing ya, atau dia perlu digunakan processing atau scaling terlebih dahulu. Sebenarnya ICA juga sama, tapi nanti kita bahas. Nah, yang dilakukan dalam ICA dia mengkompres informasi yang ada. Jadi mengerucutkan informasi yang didapatkan untuk mencapai suatu kesimpulan. Komponen utama analisis di sini terutama ditujukan untuk pengurangan dimensi analisis masalah klasifikasi ya. Pengurangan dimensi ini maksudnya adalah mengkompresi informasi yang ada. Ini biasanya disebut dengan transformasi Karhunen-Low atau Karhunen-Low Transformation (KLT). Itu metode yang digunakan dalam BCA. Nah, jadi dengan ini secara umum ya metode ini menganalisa data dengan identifikasi fitur yang berlebihan. Jadi dapat dihapus
kumpulan-kumpulan data yang terlalu banyak ya. Jadi ya dikompres data-datanya. Oke, kalau ICA itu sedikit berbeda. Sama juga sebenarnya dia menggunakan pre-processing auto scaling, namun di sini dia men-separate information. Oke, apa yang maksud dengan ini? Itu adalah pendekatan untuk ekstraksi fitur, di mana informasi terdiri dari akumulasi ke fitur kontribusi. Jadi teknik ini dibuat sebagai metode unsupervised ya. Dua ini, PCA dan juga ICA itu unsupervised, beda dengan yang tadi sebelumnya. Jadi kalau si learning vector quantization tadi dia supervised. Nah, kalau yang ICA dan juga PCA ya unsupervised ya. Kenapa unsupervised? Karena dia bisa jalan sendiri. Kita nggak usah menentukan lagi fitur-fitur mana yang mau kita point out. Mereka udah bisa tahu, oh ini fiturnya kira-kira bagus nih untuk di point out. Seperti itu. Nah, jadi ini termasuk unsupervised learning karena menghasilkan satu set vektor komponen independen secara maksimal. Walaupun itu machine yang memilihnya, terutama manusia itu tetap ketika secara maksimal ya kawan-kawan. Teknik tanpa pengawasan ini secara alami terhubung dengan contribution dispersal ya. Maka di sini ditulis separates information karena dia mendispersi informasi yang ada. Namun memang pada saat yang sama hal ini tidak dapat menjamin hasil yang paling baik atau kinerja yang paling baik dalam masalah klasifikasi data ya. Tapi pola fitur dapat dibentuk dari komponen independen pola data yang diamati. Jadi hasilnya pasti cukup baik. Namun memang setiap metode yang ada itu ada kekurangannya. Makanya kita harus memilih metode yang paling tepat untuk image kita. Nah yang terakhir, oke kak, atau oke mbak, atau oke adek mungkin. Saya udah paham nih bagaimana dan sekarang saya ingin lihat sebenarnya apa sih contoh implementation dari medical image processing ini yang ada di sini sekarang. Nah, sebenarnya udah banyak ya implementasinya seperti tadi kita lihat ada yang untuk dibutuhkan untuk memproses MRI atau tomografi karena untuk melihat posisi exactnya itu cukup banyak. Namun di sini saya ingin kasih implementation yang quite recent, yang cukup up to date atau baru ya. Menurut saya ini cukup interesting adalah CEMRG app. CEMRG app itu dibuat oleh Rasegi Orot dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Ya, ini memang cukup recent. Sebenarnya ini yang saya kasih ada gambar yang satu. Jadi Rasegi Orot dan juga kawan-kawannya mengembangkan Smart App. Maaf, saya juga tidak tahu cara melafalkannya. Tapi itu adalah singkatan dari Cardiac Electromechanics Research Group Application. Jadi itu untuk riset. Kenapa? Karena alat ini, aplikasi ini itu sebagai platform untuk pemrosesan gambar khusus dan juga ada toolkit computer vision-nya. Kita di computer vision apa atau machine vision itu untuk menambahkan pandangan kepada manusia yang lebih detail ya oleh komputer atau oleh mesin. Nah, hal ini diterapkan statistiknya sehingga pembelajaran mesin dan pendekatan simulasi untuk mempelajari fisiologi, patologi, diagnosis dan pengobatan sistem kardiovaskular dapat dilakukan lebih baik. Jadi ini untuk membantu pembelajaran ya, untuk research dan juga untuk membuka wawasan orang-orang lebih banyak lagi tentang sistem kardiovaskular. Nah, si CEMRG app ini menyediakan lingkungan yang terintegrasi di mana visualisasi data jantung dan prototyping alur kerja disajikan dalam GUI yang umum dan mudah digunakan. Nah, di sini tanpa harus melakukannya secara langsung ya, yang tentunya itu kadang membutuhkan modal yang cukup besar karena ya menjalankan alat-alat besar seperti MRI dan yang lainnya itu memang cukup berat. Jadi tentunya butuh modal yang besar. Tapi di sini untuk pembelajaran lebih mudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk melihat detailnya atau apa tidak harus selalu ke MRI langsungnya, tapi kita bisa lihat dari ini ya, kita bisa melihat visualisasinya yang terintegrasi dengan baik. Kita bisa lihat secara lapisan-lapisannya, naik turun lebih dalam atau lebih luas itu bisa.
dilakukan dengan aplikasi ini. Itu adalah suatu implementasi yang baik dan sangat bermanfaat dari medical image processing. Jadi apa yang kita dapat konklusikan dari pelajaran kali ini? Yang pertama, image processing yang sudah kita pelajari tadi digunakan untuk mengatasi permasalahan citra seperti digitasi, perbaikan fitur citra, dan segmentasi. Lalu segmentasinya dari image processing itu harus disesuaikan dengan kelompoknya, dengan kapan dibuatnya dan posisi kegunaannya saat ini. Itu dibagi menjadi 3, obsolete, ancient, dan recent technique yang sudah kita lihat tadi. Dan juga metode ekstraksi fitur itu kita harus memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apakah kita menggunakan gray level base, filter base, component analysis base yang supervised atau unsupervised, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, implementation dari image processing. Tentunya untuk medical world, dunia medis itu sangat-sangat baik ya untuk meningkatkan kemampuan dunia medis. Seperti salah satu contoh yang sudah kita bahas tadi adalah SaMRG App yang membuka jendela baru untuk dunia medis dapat mempelajari sistem kardiovaskular. Berikut referensi yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Terima kasih dan juga mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang ada. Saya Blas Valenta Veronica Masnyari, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Sekian dan terima kasih.